cadas di depanku, datang air yang sedang. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya berharap Bapak Ibu semua pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan tentu pagi ini kita akan mengawali semua aktivitas kita dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Pagi yang indah, hari pemberian Tuhan. Kami semua saat ini dalam keadaan baik. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan keadaan sehat. Dan Tuhan telah memperbaharui kesehatan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Pagi ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, berkati firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberanian untuk menjalani hidup, itulah tema renungan pagi hari ini. Ada banyak hal yang ditakuti oleh manusia. Dan kita semua mungkin pernah juga mengalami ketakutan. Terlebih ketika kita sedang menjalani hidup dan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, pasti pernah muncul takut. Mungkin takut pada perubahan, takut sakit, takut gagal, takut miskin, dan takut mati. Adanya wabah COVID-19 saat ini membuat banyak manusia hidup di dalam ketakutan.
Karena epidemi ini menghadirkan momok yang ditakutkan banyak orang. Takut sakit, takut perubahan, takut gagal, takut miskin, bahkan takut mati. Itulah keadaan di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Dan Yesus mengerti ketakutan yang ada di dalam hati manusia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, janganlah takut dan gelisah hatimu. Jangan takut dan gelisah hatimu. Perkataan ini disampaikan kepada para murid 2000 tahun yang lalu. Tetapi perkataan ini masih tepat juga ketika ditujukan, didengarkan oleh kita semuanya. Saat itu Tuhan Yesus menghendaki agar para murid tidak takut. Tuhan Yesus menghendaki agar para murid memiliki keberanian dan keteguhan hati di tengah-tengah kehidupan ini. Dan hal ini sangat penting karena dibutuhkan keberanian untuk menjalani hidup, terlebih di masa-masa yang sulit. Apa alasan bagi murid-murid Kristus agar mempunyai keberanian untuk menjalani hidup ini? Mengapa Tuhan mengatakan jangan takut, jangan gelisah hatimu? Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, saya membacakan dan merenungkan paling tidak ada 4 alasan agar para murid memiliki keberanian untuk menjalani hidup. Yang pertama, saudara, ada suatu pribadi yang layak dipercaya, sehingga para murid tidak boleh takut. Yang kedua, ada sebuah tempat yang telah disediakan. Hidup kita ada arah dan tujuan yang jelas, ada tempat yang jelas. Yang ketiga, ada janji untuk kembali. Dan yang keempat, dari bacaan di atas, ada sebuah jalan kebenaran dan hidup. Yang pertama, saudara, kita punya keberanian untuk menjalani hidup karena memiliki apa, saudara? Memiliki suatu pribadi yang layak dipercaya. Betul, Alkitab katakan semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Semua orang telah menerima upah dosa, yaitu maut. Tetapi kasih Allah tidak berhenti. Ketika manusia mengalami ketakutan, Allah berjanji. Tuhan berjanji dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pribadi yang dapat dipercaya ini tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi saat ini. Ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus punya keberanian untuk menjalani hidup. Karena apa? Memiliki suatu tempat yang telah disediakan. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, naik ke surga, menyelesaikan karya keselamatan dan pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dia yang memiliki tempat yang kekal. Yang ketiga, saudara-saudara,
Kenapa kita harus punya keberanian untuk menjalani hidup saat ini? Karena Tuhan berjanji untuk kembali. Kedatangannya kembali ke dalam dunia ini. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan kita. Datang pada hari Tuhan, tetapi suatu saat juga datang secara individu, datang secara pribadi. Maka ada istilah eskatologi kosmik dan eskatologi individu. Datang kembali pada akhir zaman, tapi juga Tuhan datang secara pribadi menjumpai satu persatu anak-anaknya. Keempat, saudara, kita harus mempunyai keberanian untuk menjalani hidup. Karena apa? Kita punya jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin di tengah-tengah kehidupan saat ini kita banyak pergumulan. Pergumulan keluarga, pergumulan anak-anak, pergumulan hidup secara pribadi. Setiap orang punya pergumulan. Tapi apakah kita akan takut terus? Apakah kita akan gelisah, bingung? Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pergumulan itu? Yesus datang ke dalam dunia, mencipta, menebus, dan memelihara kita. Dia adalah pribadi yang layak dipercaya, yang menyediakan tempat bagi kita, dan akan membawa kita semuanya ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Tuhan menyertai bukan hanya saat zaman para murid, tetapi Tuhan juga menyertai di masa kini, masa yang akan datang dalam kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Dengan mengucap syukur apa yang saat ini sedang kita alami, kita akan belajar di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan itu, ternyata ada Tuhan yang tidak hanya mengetahui saja, tetapi yang memimpin, membimbing, dan menyertai kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan seperti apapun juga, Rasul Paulus tetap mengingatkan kepada kita. Filipi pasal 1 ayat 21 dan ayat 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, itu berarti bekerja, memberi buah. Keberanian menjalani hidup ini tentu akan diberkati Tuhan supaya apa? Bapak, Ibu, dan saya memberi buah. Buah yang bermanfaat bagi Tuhan. Buah yang bermanfaat bagi keluarga, bahkan juga bagi sesama kita. Mari Bapak, Ibu, kita jalani kehidupan kita masing-masing dengan keberanian bahwa Tuhan bersama dengan kita semuanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mohon kekuatan, mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan agar kami punya keberanian di dalam menjalani hidup saat ini. Banyak kesulitan, banyak ketakutan yang dialami oleh manusia.
Namun kami punya Tuhan yang tidak hanya menebus dosa kami, tetapi Tuhan yang menyertai sepanjang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami berserah, kami percaya bahwa Tuhan kami adalah juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami mohon berkat Tuhan untuk semua kegiatan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, agar apa yang kami kerjakan menghasilkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk kehidupan sesama kami. Pimpin dalam setiap perjalanan kami dimanapun kami berada. Berkati seisi rumah tangga kami, keluarga kami, baik yang jauh maupun yang ada di tengah-tengah keluarga kami saat ini. Tolong Tuhan berkati mereka semuanya. Dan kami semua pasrah kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi atas kehidupan kami. Mohon berkat Tuhan untuk kehidupan bangsa negara kami, pemimpin kami, Tuhan berkati. Demikian juga jemaat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus GKI Gatot Subroto Purwokerto. Pakailah Tuhan kami semuanya menjadi alat-alat Tuhan yang hidup, agar kami dapat berbuah yang baik. Terlebih dari itu, semua jemaat Tuhan di tempat ini punya keberanian untuk menjalani hidup dengan tetap percaya Yesus beserta dengan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami saat ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.